Saya ingin menyampaikan satu hal yang sangat penting bagi keselamatan kita semuanya. Seperti kita ketahui, pandemi COVID-19 dalam beberapa hari terakhir ini berkembang sangat cepat karena varian baru yang juga menjadi persoalan serius di banyak negara. Situasi ini mengharuskan kita mengambil langkah-langkah yang lebih tegas agar kita bersama-sama dapat membendung penyebaran COVID-19 ini. Setelah mendapatkan banyak masukan dari para menteri, para ahli kesehatan, dan juga para kepala daerah, saya memutuskan untuk memberlakukan PPKM darurat sejak tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021. Pembatasan mobilitas masyarakat itu sebenarnya dalam perspektif hak asasi manusia adalah pelanggaran HAM, pelanggaran hak asasi manusia, karena orang tidak boleh dibatasi gerak langkahnya, baik in maupun out this country, ya kan, begitu. Tidak boleh juga dibatasi untuk pergi ke sebuah daerah dan kembali ke sini, misalnya ke Jakarta. Tidak boleh, theoretically. Ini menurut saya makin lucu jadinya. Yang digunakan undang-undang tentang kekarantinaan kesehatan, Undang-Undang Nomor 6 2018, tetapi leading sektornya Kementerian Koordinator Ekonomi, tapi yang mengeluarkan aturannya Menteri Dalam Negeri. Jadi it doesn't make sense, nggak masuk akal. Kenapa begitu? Karena masih digunakan paradigma yang biasa, bukan paradigma darurat. Karena kekacauan koordinasi dari pemerintah. Ada yang bilang brengsek, ada yang menganggap bahwa titik akhirnya udah dicapai dan karena itu Presiden Jokowi harus lempar handuk. Bahkan begitu diucapkan. Jadi terlihat betul bahwa kegagalan pemerintah untuk menghasilkan rasa aman dan mempersiapkan kedaruratan itu diabaikan dari awal. Jadi memang kalau pemerintah bilang cerewet, masyarakat sipil sekarang mesti gantian tuh. Pemerintah ini harus duduk diam dan diomeli oleh masyarakat sipil. Itu yang terjadi tuh. Jadi kita tahu bahwa ya luar negeri udah berkali-kali memberitahu dan pakar-pakar dalam negeri juga itu udah terjadi, sehingga satu kepastian harus dihasilkan hari ini. Mau lanjut apa mau tetap dengan seolah-olah biasa-biasa aja, mau pelihara kesehatan publik atau mau rawat jalan tol, kan itu yang terjadi. Tapi kita masih dengar ini ada infrastruktur masih diteruskan. Jadi poin saya adalah kuping pemerintah itu kalau tetap maskernya dipasang di kuping, dia nggak bisa dengar protes rakyat. kita tidak hidup sehat, tidak hidup bahagia, tapi dilanda horor dan kekhawatiran, sehingga kita sendiri akhirnya mudah sekali diserang oleh virus. Padahal kita tahu bahwa yang namanya virus itu menyerang setiap saat. Tetapi kalau sistem imun kita kuat, maka seharusnya kan tidak akan bisa ditembus. Tapi ini mudah ditembus karena kita hidup dalam kekhawatiran. Di sana tuh yang bertumbuh itu bukan ekonomi, tapi stupid. Bukan COVID yang bertumbuh, tapi stupid. Memang selalu kelihatan bahwa COVID justru ditunggu oleh pemerintah. Kalau bisa makin lama supaya makin ada alasan untuk membenarkan bahwa ekonomi tidak tumbuh. Makin ada alasan untuk mencegah kerumunan demonstrasi itu. Jadi COVID diperalat sebetulnya. Ini COVID digunakan oleh kekuasaan untuk membenar-benarkan keduanya. Rahlan singgung Pak Presiden kapan mundur. Netizen sindir balik mengatakan partai pemelihara koruptor mangkrak. Politisi Partai Demokrat Rahlan Nasyidik turut menanggapi soal netizen yang ramai-ramai membuat kepanjangan dari PPKM. Dan seperti diberitakan oleh Makassar terkini sebelumnya, netizen sempat ramai menyebut bahwa kepanjangan PPKM adalah Pak Presiden kapan mundur.
Adapun kepanjangan itu dibuat sebagai protes terhadap penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat dan juga berbagai kebijakan pemerintah lainnya. Selain Pak Presiden kapan mundur, masih banyak lagi kepanjangan lain yang dibuat netizen dari PPKM ini. Rahlan sendiri menyebut beberapa, baik yang berupa sindiran netizen terkait PPKM darurat maupun yang hanya berupa candaan. Bermacam-macam reaksi orang Indonesia menafsirkan PPKM, setidaknya ada 4 yang saya baca. Katanya lewat akun Twitter Rahlan Nasidik pada Jumat kemarin. Pelan-pelan kita mati, pelan-pelan kehabisan money. Pengen peluk kamu melulu, Pak Presiden kapan kamu mundur? Kalau Anda menafsirkan PPKM apa? Pernah perhatian kemudian meninggalkan, itu kalau saya. Ya, pernyataan Rahlan lantas mengundang berbagai komentar dari netizen. Beberapa nampak menyindir balik. Ada yang mengkritik sikap Rahlan yang dinilai tidak empati pada kesulitan bangsa dan justru melontarkan pernyataan-pernyataan provokatif. Beginilah kapasitas kader Demokrat, tidak punya rasa empati pada kesulitan rakyat saat ini, hanya memprovokasi. Pantaslah, partai ini ditinggalkan rakyat, kata Bimes 1. Ada juga yang membuat kepanjangan PPKM versi masing-masing sebagai sindiran terhadap keburukan Demokrat semasa berkuasa, yakni kader terjerat korupsi dan proyek mangkrak. Partai peternak koruptor dan maling, kata Biusit. Punya proyek kok mangkrak, kata Heri Andri. Partai pemelihara koruptor mangkrak, kata 2019 Jokowi LNJT. Bukan pengkhianatan, isu mundurnya menteri karena memang rasa malu atas kegagalan Jokowi. Hilangnya kepercayaan rakyat kepada Presiden Joko Widodo memungkinkan para menterinya akan mundur karena malu atas kegagalan Jokowi. Begitu analisa yang disampaikan Direktur Gerakan Perubahan Muslim Arbi. Menurut Muslim, jika ada gelagat menteri-menteri mundur dari kabinet, dianggapnya bukan sebagai pengkhianatan. Justru para menteri itu bisa jadi anggap Presiden Jokowi sudah nggak dianggap oleh rakyat. Ujar Muslim kepada kantor berita politik RMOL pada Jumat kemarin. Selain itu, kata Muslim, di bawah Presiden Jokowi juga runtuh kan telah gagal menangani pandemi COVID-19 dan gagal menangani persoalan keterpurukan ekonomi. Dua isu itu adalah hal yang sangat penting saat ini, tapi nampaknya Jokowi gagal untuk mengatasi dan menangani dua faktor tersebut. Akibatnya rakyat hilang kepercayaan sehingga desakan mundur menggema di mana-mana. Mahasiswa, para tokoh dan juga masyarakat ini lantang suarakan agar Jokowi mundur sekarang ini juga. Jelas Muslim. Sehingga kata Muslim adanya niatan mundur dari para menteri diakibatkan karena rasa malu atas kegagalan Jokowi. Jadi bisa jadi niatan mundur para menteri-menteri itu akibat malu atas kegagalan Presiden Jokowi. Dan mundur para menteri adalah konsekuensi logis dari sebuah tanggung jawab atas kegagalan yang ada, pungkas Muslim. Sinyalmen adanya menteri yang akan berkhianat dan akan mundur dari kabinet diendus juga oleh Arief Poyuono. Selaku sahabat Jokowi, Arief mencium benih-benih pengkhianatan karena ketidakpuasan atas penanganan COVID-19. Saya berharap jangan ada menteri-menteri di kabinet dan orang-orang lingkaran Jokowi yang melakukan pengkhianatan terhadap Jokowi saat pemberlakuan PPKM darurat dalam penanganan dan penanggulangan COVID-19, ujar Arief Poyuono. Tak hadiri undangan debat soal TKA Jaida, mahasiswa ancam penduduk kantor dan rumah Luhut. Tantangan debat terbuka terkait warga negara asing atau WNA atau tenaga kerja asing masuk ke Indonesia di tengah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat yang dilontarkan aktivis mahasiswa Bintang Wahyu Saputra kepada Menko Marves Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan urung terlaksana. Sebabnya Luhut Binsar Panjaitan tak memberikan tanggapan dan juga tidak datang ke lokasi debat yang telah ditetapkan. Luhut juga diketahui tidak hadir di ruang diskusi virtual lewat aplikasi Zoom yang sudah disiapkan. Sangat disayangkan ya undangan debat yang saya layangkan kepada Pak Luhut Binsar Panjaitan perihal kedatangan warga negara asing di saat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat tidak dihadiri oleh beliau. Ujar Ketua Umum Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia atau PDSMI Bintang Wahyu Saputra kepada wartawan di Jakarta pada Jumat kemarin.
Padahal perihal tunjangan secara resmi juga sudah dikirimkan kepada koordinator PPKM itu. Saya bukannya pansos ataupun cari momentum dengan mengajak debat Pak Luhut. Saya ingin meminta Pak Luhut untuk berargumen dengan saya dengan tujuan untuk menjelaskan secara gamblang kenapa warga negara asing dibiarkan masuk ke Indonesia di saat negara ini sedang menghadapi serbuan COVID alias bintang. Bahkan sebagai perbandingan, lanjut bintang, negara India telah menutup New Delhi dari akses warga negara asing selama 4 bulan selama varian Delta mengganas sekarang. Nah, kebalikan sama Indonesia yang di saat varian Delta mengganas justru tetap membuka penerbangan dari luar negeri. Saya nggak habis pikir kenapa ini bisa terjadi, ungkap Bintang.